Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi bab pertama, yaitu mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Jadi pertemuan pertama kemarin itu Ibu memberikan ulasan, istilahnya memberikan pengetahuan apa sih PKK itu, terus apa sih wirausaha dan lain sebagainya kemarin. Jadi di sini nanti Ibu pada hari ini Ibu memberikan dan menjelaskan dan memaparkan mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Ya, ini. Jadi di materi bab pertama ini, yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan pengertian. Terus yang kedua ada sikap wirausaha dan yang ketiga ada perilaku wirausaha. Yang keempat ada keterampilan wirausaha. Yang kelima ada ruang lingkup. Yang keenam ada karakteristik wirausahawan. Yang ketujuh ada sasaran. Yang kedelapan ada faktor keberhasilan. Dan yang terakhir ada faktor kegagalan. Oke? Yang pertama, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sikap wirausaha. Jadi, sikap wirausaha di sini ada lima poin. Yang pertama ada jujur. Jujur dalam berwirausaha artinya mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Kejujuran dapat disamakan dengan amanah. Yang kedua, di sini ada inovatif. Inovatif dalam berwirausaha berarti suatu proses untuk mengubah peluang usaha menjadi gagasan baru yang dapat menghasilkan uang. Inovatif merupakan suatu terobosan baru yang tercipta karena adanya kreativitas tinggi. Dan yang ketiga di sini ada kreatif. Kreatif itu secara umum dapat diartikan untuk membuat kombinasi baru atau produk baru. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dan berikutnya di sini ada mandiri. Yang keempat ada mandiri. Mandiri adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada orang lain, dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri sekaligus berani mengambil risiko dalam bisnis. Dan yang terakhir atau yang kelima di sini ada realistis. Realistis berarti sesuai dengan kenyataan. Berpikir secara realistis merupakan cara berpikir yang sesuai dengan akal sehat. Berikutnya, poin berikutnya di sini ada perilaku wirausahawan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada memiliki rasa percaya diri. Di sini maksudnya percaya diri di sini adalah teguh pendirian, tidak bergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, optimis terhadap pekerjaannya. Dan yang kedua di sini ada berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya di sini adalah butuh akan prestasi, berorientasi pada laba, tekun dan tabah, mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. Dan yang ketiga di sini ada mengambil risiko. Jadi mengambil risiko di sini maksudnya
energik dan berinisiatif. Jadi mampu mengambil risiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dan dapat menanggapi saran dan kritik. Kemudian di poin 4 ada keorisinilan. Keorisinilan adalah inovatif, kreatif, fleksibel, serta bisa dan mengetahui banyak hal. Dan yang kelima atau yang poin terakhir adalah berorientasi pada masa depan. Jadi maksudnya berorientasi pada masa depan di sini adalah optimis pada masa depan. Oke, berikutnya di sini ada keterampilan wirausaha. Jadi keterampilan wirausaha di sini sebenarnya ada dua. Jadi ada keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Kalau keterampilan dasar itu contohnya adalah memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian yang unggul, pandai berinisiatif, dan dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Dan di sini yang Ibu berikan ini ada keterampilan wirausaha yang khusus. Jadi ada tiga skill yang khusus. Yang pertama ada conceptual skill. Di sini adalah keterampilan konsep. Jadi keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Dan yang kedua itu ada technical skill. Technical skill adalah keterampilan teknis. Maksudnya di sini adalah keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usaha. Dan yang terakhir ada human skill. Human skill di sini adalah keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan, dan sesama usahawan. Jadi ada 3 skill atau ada 3 keterampilan khusus dari wirausahawan. Oke, berikutnya di sini ada ruang lingkup kewirausahaan. Di sini ada 7 poin dari ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama di sini mengenai lapangan agribisnis. Bisa disebut juga dengan lapangan agraris. Jadi maksudnya lapangan agribisnis atau agraris di sini adalah ruang lingkup yang pertama ini mencakup berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Misalnya yaitu para petani yang menanam padi sehingga padi tersebut dapat diperjualbelikan. Yang kedua, ada lapangan perikanan. Dalam ruang lingkup perikanan, semua kegiatan kewirausahaan tentu saja berhubungan dengan ikan. Ada usaha pemeliharaan ikan dan penetasan ikan. Contohnya budidaya lele atau ikan hias. Dan berikutnya yang ketiga ada lapangan peternakan. Seperti namanya, yaitu ruang lingkup kewirausahaan ini mencakup semua usaha dalam sektor peternakan. Misalnya saja usaha pengembangbiakan burung atau unggas, dan ada juga usaha peternakan bangsa binatang menyusui seperti kambing dan sapi. Berikutnya poin yang keempat, di sini ada lapangan pertambangan dan energi. Lapangan pertambangan dan energi di sini pada ruang lingkup ini semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan dan energi. Sebagai contohnya yaitu pengusaha yang beroperasi dalam tambang batubara, minyak bumi, dan masih banyak contoh lainnya. Berikutnya yang kelima, itu ada lapangan pemberi jasa. Lapangan pemberi jasa dalam ruang lingkup ini, yang terakhir, yang ini, ada beberapa kategori yang tercakup. Ada pedagang perantara, ada koperasi, pengusaha angkutan, pemberi kredit atau perbankan, ada pengusaha biro jasa travel pariwisata, pengusaha hotel dan restoran, pengusaha asuransi, perbengkelan, ada lagi tata busana, pergudangan, dan lain sebagainya.
Berikutnya yang poin ke-6 itu ada lapangan perdagangan. Dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil, seperti pengusaha toko kelontong atau lainnya. Dan yang terakhir ada lapangan perindustrian dan kerajinan. Lapangan perindustrian dan kerajinan itu dalam ruang lingkup ini ada 4 kategori yang berbeda yang bisa disebutkan, yaitu pertama industri besar, dan kedua ada industri menengah yang diikuti oleh industri kecil. Kemudian untuk kategori terakhir, pengrajin dibagi menjadi beberapa usaha. Jadi ada pengolahan hasil pertanian seperti beras, perkebunan seperti teh, perikanan seperti tadi ikan, kalau peternakan seperti ayam, dan pembuatan kehutanan itu seperti pembuatan mebel. Itu ada 7 poin ruang lingkup kewirausahaan. Berikutnya, di sini ada karakteristik kewirausahaan. Di sini saya ambil karakteristik kewirausahaan menurut William. Jadi ada 10 karakter. Di sini yang pertama ada dream. Dream di sini berarti mimpi. Jadi visi masa depan serta kemampuan untuk mengimplementasikan mimpi tersebut. Dan yang kedua ada decisiveness. Maksudnya di sini adalah ketegasan. Jadi tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan, dan kecepatan dianggap sebagai kunci kesuksesan. Yang ketiga ada doers. Doers itu adalah pelaku. Jadi menentukan suatu tindakan dan melakukannya secara cepat dan tepat. Dan yang keempat ada determination, itu maksudnya adalah ketetapan hati. Jadi mengimplementasikan usaha dengan komitmen total, tidak menyerah saat mengalami kesulitan. Dan yang keempat, yang kelima ada dedication. Dedication di sini adalah berdedikasi. Jadi memiliki dedikasi total terhadap usahanya. Bila dianggap perlu, akan mengesampingkan hubungan dengan keluarga dan temannya. Kerja keras, tidak kenal lelah. Berikutnya poin yang keenam itu ada devotion. Devotion di sini adalah maksudnya kesetiaan. Jadi mencintai usaha mereka sehingga efektif dalam menjual produk bagi kemajuan usahanya. Dan poin ketujuh itu ada details. Details di sini adalah terperinci, maksudnya bersifat kritis dan melakukan perincian dalam berbagai hal yang menyangkut usahanya. Dan yang kedelapan itu ada destiny. Destiny itu adalah nasib. Maksudnya bertanggung jawab atas nasib dirinya dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang kesembilan ada dollars. Dollars di sini adalah uang, dollars, yaitu menjadikan uang sebagai salah satu ukuran kesuksesan. Dan yang terakhir di sini poin 10, yaitu ada distribute atau distribusi, jadi mendistribusikan atau mendelegasikan sebagian dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Itu ada 10 karakter dari wirausahawan supaya usaha tersebut sukses. Dan berikutnya di sini ada sasaran kewirausahaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, instansi pemerintah. Maksudnya sasaran instansi pemerintah di sini dengan kegiatan BUMN, jadi organisasi, profesi, dan kelompok masyarakat. Dan yang kedua ada pelaku ekonomi. Yang dimaksud pelaku ekonomi di sini adalah pengusaha kecil dan koperasi. Dan sasaran yang ketiga di sini atau sasaran yang terakhir di sini ada generasi muda. Generasi muda di sini maksudnya adalah anak putus sekolah atau mungkin bisa juga calon wirausahawan. Dan berikutnya di sini ada keberhasilan, faktor keberhasilan wirausaha. Jadi ada faktor keberhasilan wirausaha di sini
saya sebutkan ada empat unsur faktor keberhasilan wirausaha. Yang pertama ada unsur pengetahuan, jadi kognitif. Jadi mencirikan tingkat penalaran yang dimiliki seseorang atau kemampuan berpikir yang umumnya ditentukan oleh tingkat pendidikan atau bisa berkembang melalui self-study atau belajar dengan sendirinya. Yang kedua, di sini ada unsur keterampilan. Unsur keterampilan di sini adalah psikomotorik, jadi berasosiasi kerja fisik dan umumnya diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Yang ketiga di sini ada sikap mental atau unsur sikap mental. Di sini maksudnya adalah mencirikan respon atau tanggapan atau tingkah laku seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Dan yang terakhir di sini ada kewaspadaan. Maksudnya di sini adalah unsur yang penting karena apa? Karena berhasil tidaknya perusahaan sering ditentukan ketepatan perkiraan tentang apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan. Itu mengenai kewaspadaan. Dan yang terakhir, ini poin terakhir, ini ada faktor kegagalan. Jadi di sini saya memberikan 4 faktor kegagalan dari wirausahawan. Kegagalan wirausaha itu diakibatkan dari empat faktor. Yang pertama itu adalah takut. Jadi kenapa kok takut itu menjadi faktor kegagalan dalam berwirausaha? Jadi takut itu sebagian besar orang yang belum pernah sukses menanamkan pada dirinya bahwa meraih sukses itu susah dan mereka takut mengalami kesusahan. Jadi takut itu nanti akan menghambat keberhasilan usaha. Dan yang kedua adalah ada malas. Malas itu intinya kesuksesan akan jauh dari jangkauan Anda. Jika kita memiliki rasa malas, kesuksesan tidak akan kita raih. Yang ketiga itu ada tidak berpengetahuan. Jadi dalam era ekonomi pengetahuan itu adalah syarat utama pengembangan kesuksesan. Jadi kalau kita kurang pengetahuan, maka untuk pengembangan wirausaha akan mengalami kegagalan. Dan yang terakhir itu ada kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini adalah salah satu kesalahan dalam bergaul. Jadi malas memiliki kebiasaan buruk lainnya akan membawa pada kegagalan. Jadi di sini perlu kita tekankan. Jadi ditekankan pada diri, hati, dan pikiran. Kesuksesan tidak ditentukan oleh usia, pendidikan, dan latar belakang sosial seseorang. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi Ibu. Dan di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Jadi ini tugas individu, di mana tugas ini nanti dicermati betul mengenai perintahnya. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama, itu kalian disuruh carilah sebuah kisah tentang pengusaha sukses. Jadi cari di Google, boleh koran, majalah, buku, dan lain sebagainya. Cari kisah tentang pengusaha sukses. Dari kisah tersebut, baru nanti tentukan karakteristik yang dimiliki pengusaha tersebut sehingga mencapai kesuksesan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi kalian semua untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.